Aldo tuh kan nempel banget. Kita juga punya kakak ade ya. Iya. Tapi kalau ngelihat mereka kayaknya rekat banget, akrab banget. Menurut lu apa yang bikin kalian akrab banget? Apa ya? Sebenarnya kalau dibilang akrab banget mungkin iya, tapi dibilang sering Salah. Gimana? Ya salah. Salah lu mau ngomong begitu. Bocah udah mulai ngelawak nih kalau gue liat-liat nih. Cuman 4-5 orang yang tahu gua akan ngelamar, salah satunya Pak Surya ini. Anaknya lamar di mana ya? Iya. Iya kan lu sebenarnya ke lu kan. Iya, gue kasih tahu. Ya yang bagus aja. Swiss. Iya di Swiss. Dia malah sempat menyarankan kan photoshootnya kan ada 6 lokasi. Kata dia, udah kasihnya di lokasi terakhir aja biar dia sampai ngarep. Baru lu kasih. Iya benar. Iya sempat ngomong gitu dia, sempat ngomong gitu. Kayak kemarin misalkan beli cincin, wah pasti dibeliin dedinya nih, pasti dibeliin ininya nih. Beli mobil, pasti dikasihnya, enak anak orang kaya, akan ada aja gitu-gitunya. Padahal itu hasil jeripaya lu sendiri. Enggak, emang dibeliin. Oh enggak. Ya hasil Gue kan mencoba nih, luruskan. hasil jerih payah sendiri. Showcase Mas! Bersama orang pemegang traction nomor 1 di Indonesia, El Rumi. Aduh, ngapain sih lu? Halo. Gila. El, Sohibnya Enggong nih, udah lama gak ketemu ya? Udah lama banget bro. Temen lama sama gue nih. Kapan terakhir? Dulu Pertama sih, kali lu ketemu El kapan? hari ini. Jangan terlalu jujur kali. Lagi di set upin. Udah awal El tuh belajar main gitar dari gue. Keren. Iya dulu. Padahal dia jagonya main drum ya? Oh iya salah ya. Aduh salah. Dulu Ahmad Dhani belajar gitar. Sendiri. Iya, sendiri. Bukan dari dia. Sama dia. Dari dia. Oh lu tuh anaknya Ahmad Dhani? Anaknya Maya. Anaknya Maya aja lu. Bunda maaf. Nah. Bunda. Lu lebih dekat sama Bunda Maya apa Bunda Korla? Salah. Sama-sama bunda, cuman beda urusan. Tapi waktu itu kan Dul udah pernah sini. Ya. Udah pernah Sekarang kesini. El, nanti Al. Jadi emang Dul El Al gantian. Dibalik. Kalau mau ngobrol apa sama Al? Gue aja masih bingung ngobrol sama Al gue. Emang iya? Iya. Gue seruangan waktu dia tinju kan. Ah. Ya ngobrol. Al ya Mas Surya ya. Oke. Gue sama Dul masih lebih ngobrol, sama Tisa masih lebih ngobrol. Karena yang paling ngobrol dia nih, anak ke tengah. Anak tengah. Berbeda emang dengan planet aja anak ini pertama mah. dan anak ketiga. Tergantung juga sih, tapi tergantung sama siapanya juga. Ya tergantung dari sisi mana. Dul juga maksudnya diem gitu kan, agak pendiam juga kan Dul. Agak sulit juga untuk diajak ngobrol. Al juga sama berarti? Al kayaknya Kayaknya. Al iya dia sebenarnya sangat open kalau memang deket banget. Oh, Dia iya, sebenarnya iya. apa ya? Kelihatannya introvert, tapi sebenarnya ekstrovertnya gila-gilaan kalau sama teman-teman yang emang circle yang Udah di Sama dia. lingkungan yang dia nyaman baru tuh keluar. baru tuh udah kuat. Kalau lu kan enggak, kalau lu sama siapa aja Enggak juga. Enggak juga sih. Ya tapi mencoba untuk bisa. Berarti lu temenan sama temen-temennya Al juga? temenan sih mostly. Kayak dibawa gitu? Iya karena kan dulu sering ke rumah, jadi kebanyakan Oh nongkrongnya di rumah lu. emang base campnya di rumah. Sekolah sama. Sekolah sama, jadi kayak rata-rata temennya dulu kakak kelas. Iya. Pas sudah lulus, ya teman-teman kayak DJ, teman-teman ini sering ke rumah juga kan. Jadi Nongkrong bareng. iya, dan rata-rata kan mirip-mirip seumuran. Jadi kadang-kadang kalau pergi juga suka bareng. Al bawa temennya, gue bawa temennya pergi bareng. Memang karena masih seumuran aja sih, jadi ngobrolnya juga masih nyambung-nyambung aja. Nah kalau gue lihat kan brandingan kalian bertiga nih, Aldo tuh kan nempel banget. Kita juga punya kakak ade ya. Iya. Tapi kalau ngelihat mereka kayaknya rekat banget, akrab banget. Menurut lu apa yang bikin kalian akrab banget? Aibon kah atau Itu lem. Itu lem. Lem kali. Lem, rekat. Jreng? Emang efek ini. Apa ya? Sebenarnya kalau dibilang akrab banget mungkin iya, tapi dibilang sering. Salah. Gimana? Salah. Ya salah. Salah lu mau ngomong begitu. Bocah udah mulai ngelawak nih kalau gue liat-liat nih. Akrab banget mungkin enggak. Nah, itu. Tapi sebenarnya Itu. iya. Akrab banget iya. Nah, nggak pakai mungkin. Oh kebalik.
Iya sih akrab. Sering ketemu enggak. Tapi akrab gitu loh. Tadi gue maksudnya bikin akrab tapi jarang ketemu begitu loh. Selalu dah ya dah. Sama aja ya. Gue bingung. Gue tinju lu, gue tinju lu. Jangan. Jeb, santai. Jeb. Oh, Jack. Ya. Oh, Jack. Mungkin karena ya dari kecil selalu bareng-bareng terus. Iyalah, Jadi pasti. walaupun sekarang udah jarang ketemu tapi bondnya tuh tetap. Tradisi kali ya, tradisi ya. Di keluarga tuh ada tradisi, kakak adik tuh ada tradisi. Makanya kan kita Mereka beda-beda nggak gengsi untuk nyium tangan, nyium jidat. Kalau Iya, si Dul masih. Iya, kalau Yang jagain tradisi tuh si Dul. dulu tuh masih cium tangan gue, cium tangan Al. Bener-bener dulu tuh emang Aku tuh anak kadang- Betawi yang soleh. Bukan, beda Bukan, dulu, Mas. Dul. Ini Dul Udah Joni. insinyur. Si Dul. Kayak bahkan sampai menginfluence gue juga gitu. Awalnya gue sama Al tuh kayak cuman Bro. kayak tos kayak ini. Terus ngeliat dulu kok, waduh cium tangan ya. Salim. Kalah dong gue, kayak cium tangan juga deh. Ya. Dia Harus membawa apa dibenerin. ya? Membawa ya Positif lah. positifnya Iya. dan Jawa banget juga. Kalau cium jidat, siapa yang cium jidat? Apa sih cium? Enggak cium pipi paling cium pipi. Maksudnya kayak kalau cium tangan tuh bener-bener bener-bener nempel bibir ke pipi si Dul. Si Dul, ke lu gitu. Gua ke Al gitu. Cobain lu ke Al deh kayak gitu. Bilangin Anjing di Dul siapa kalau sih? Anjing di siapa sih? Bau Ardat lagi katanya. Rokok zaman dulu banget anjing. Cuman ya mungkin karena kita bertiga dari kecil bareng tadi sih, maksudnya melewati banyak badai, melewati banyak kesenangan juga. Jadi memang dari kecil sama ayah juga apa-apa bareng, liburan bareng, kamar bareng, tempat main game bareng. Jadi memang udah terbiasa bareng-bareng aja sih. Kan lu tadi bilang melewati badai bareng-bareng. Berarti kalian saling menguatkan. Ada momen itu? Bukan saling menguatkan sih, lebih tepatnya pas ada badai kita Hadir. nggak memikirkan badai karena kita terlalu seneng bersama bareng-bareng dulu selalu bareng-bareng dan kita juga waktu itu ada banyak temen main yang dari kecil emang udah main bareng jadi kita dari kecil udah kayak temen nongkrong aja. Jadi Rumah kan, rumah banyak kru juga. Iya makanya. Kalau ngelewat rumah dia banyak banget orang. iya, kantor juga. Yo, situ, gua dulu di Gedung Pinang. Oh, iya, Lama. dekat-dekat banget, Makanya. Oh iya deket. Gue sering lewat ya. Sama Done! Lewat. Gila. Lu bener. Itu POV bocah-bocah bawa sepeda listrik lewat depan rumah gua. Surya! Rumah gua juga gitu. Anjing. Pakai motor set. Obes! Lewat. Sepeda Ya, listrik apa? pakai Oh, iya sepeda listrik. Iya. Anak-anak kampung belakang. Surya! Surya! Iya pasti begitu. Terus masalahnya nggak mungkin nggak rumahnya mencolok banget. Iya. Beda sendiri. Tapi kan rumah Ahmad Dhani kan gede. Rumah gua kan cuma segitu kedengeran sama gua. Sebelum kalau begitu kan denger sapam doang kali ya. Ahmad Dhani. Siapa itu udah biasa, udah biasa. Makanya. Udah biasa. Oh jadi sedekat itu kalian bertiga. Iya lu ya alhamdulillah lumayan dekat. Sekarang sih frekuensi ketemunya udah jarang banget sih. Kalau bisa dibilang mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali doang karena si Al udah tinggal sama istrinya, aku udah tinggalnya sama ayah, dulu sama bunda emang udah beda rumah aja sih semuanya. Nah, di antara kalian bertiga kan yang menurut gua ya, yang suka bercandaan dia nih. Ya kan makanya ada di arisan, suka ada di kalau dulu sama Al kan nggak pernah tuh kayaknya. Si Dul agak lumayan sih dia. Agak lumayan bercandaan sih dia, cuman mungkin kurang eksplor juga kali. Lu kan sering banget sama El kan di arisan dan ya apa ya, bersinggungannya sering lah. Iya. Menurut lu gimana anaknya? Ya apa ya? Emang Apa? lucu atau emang Lucu sih enggak kayaknya ya. Dia tahu timing, udah mulai tahu timing. Oh, timing. Udah tahu timing. Tahu timing Masuknya aja. kapan? pelan-pelan. Awalnya gimana? Awal Dia pas- observer yang bagus. awalnya pas ketemu awal gitu pertama kali sama El. Awalnya bukan di acara justru, bukan di arisan. Ya udahlah, habis itu waktu berlalu baru ke arisan baru. Ya ada lah, maksudnya Iya. pas di arisan itu ini belum tahu timing. Akhirnya sekarang udah Ya dia pemerhati juga. observer. Heeh. Sama kayak lu dong berarti ya. Janjian juga di belakang kadang-kadang. Belajar lah. Iya, seru lah. Tapi emang lu lebih nyaman di situ? Dibilang nyaman sih nyaman ya. Tapi memang sebenarnya awalnya nggak ada intensi ke arah sana. Maksudnya ikut arisan dulu kan juga cuman sekali 1 tapping, 2 tapping. Tapi kok seru ya lama-lama. Jadi lebih ke enjoy aja sih. Enjoy maksudnya kerja kayak main-main aja sih. Ya apalagi ketemu Pak Surya, Bu Oki. Ketemunya orang-orang yang seru dan bisa buat belajar aja sih.
Apa? Dipanggilnya Pak. Iya, masa manggil gue Dek? Pak Surya, Lah, Bu Oki. lah emang iya, kan masih kecil. Cuman kadang tuh gue tuh, kadang bingungnya tuh kadang-kadang kalau lagi ya di stage itu kadang-kadang mau manggil, manggilnya nama apa pakai? Iya kan lagi Nah, kalau nggak di stage, lagi on cam gitu. Karena perbedaan umurnya kan lumayan jauh ya, maksudnya kalau tiba-tiba ketemu Pak Denny gitu kan yang udah kepala Senior. 4, ya udah seniornya jauh gitu, kadang-kadang juga bingung nih mau nimpalin kadang juga sungkan gitu. Gak apa-apa kalau udah di on stage mah panggil aja Den, paling di belakang nggak ngobrol. Kayak Bang Jagra, Den, Pak. Pak Den, yang Kalau belakang. pakai Belakangan. panggilan umum Indonesia. Apa itu? Wah, Lu sangat makin gak ngobrol udah itu. sopan tuh. manggil kucing. Fans lu semakin banyak ibu-ibu dong. Iya, lumayan sih Mau lumayan. nggak mau, ya kan? Iya. Iya, mau nggak mau pasti. Ya nambah range ibu-ibu sih. Maksudnya Range kayak ibu-ibu. gue tuh akhirnya kayak ngeliat, oh dengan gue tinju nambah fans tuh yang cowok. Iya. Jadi kayak beres tinju tuh satpam, tukang parkir. Pokoknya yang begitu-begitu lah. Yang cowok gitu. Weh bos, jagoan, weh pemenang, weh. Iya. Tapi kalau ketemu ibu-ibu, arisan. Jadi kayak menambah Beda-beda iya, beda dimensi ya. market aja sih dan lucu aja gitu kayak ketemu misalkan ada driver Gojek gitu. Pasti, weh tinju nih. Pasti gitu. Kalau yang ibu-ibu ya, wah arisan nih, jadi lucu aja sih kayak. Beda kotak jadinya. Beda kotak, iya. Beda kotak. Gue pun juga awalnya kayak nggak ada tujuan ke arah sana, tapi semenjak dijalanin ternyata, oh membangun market itu juga ternyata ya. Iya. Dan Musik masih lu jalanin juga? nah itu dia. Nah, itu dia. Sekarang Sedih ajaknya. sedih ajaknya. Apa kata main sama Cangcuters? Jadi. Jadi. Main sama Tep? Sikat. Gitu aja udah, Bang. Iya. Terus ini besok main sama Dewa. Sama Dewa besok? Januari. Oh. Ternyata di info bokapnya nggak bisa. Hah? Gimana? Jadi Dewa emang anggung. Tapi pas bokap lagi di luar Luar. negeri. Akhirnya digantiin sama Sidul. Ekstra El Rumi. Oh, jadi dua tuh. Dua bonusnya pengganti ayah. Gantiin Ahmad Ganti Dhani ayah. ada dua. Pinter juga ya Mas Dhani ini ya. Biar nggak ngurangin traction di tas. Bang. Hebat Ada yang juga. nggak ngeliat Dhani, ada yang ngeliat dulu sama El nih. Asoy banget deh. Kayak terobati kali ya. Iya. Tapi Tapi satu tentang El nih ya. Dia tuh selain musik, banyak orang yang kita lihat atletis, sport banget gitu. Lu kayak seneng banget olahraga. Iya. Bola, iya. Lari. Jago lagi. Berantem lagi? Enggak ya, enggak berantem ya? Oke. Enggak. Kemarin Boxing enggak pas kan? melotot. Iya. Gua lihat tuh Yang mana? terakhir. Oh iya, main bola. Yoi. Iya. Yang itu tuh. Yang itu. Iya. Iya. Si Ya nggak kerasa lagi gue jubit sepatu. Ngapain gue jubit sepatu? Tinju iya. Iya. Waktu itu juga kita badminton bareng. Ton. Semua aja. Lu emang suka olahraga? Kebetulan iya sih emang dari kecil dari Kayak di antara bertiga lu doang yang olahraga sebenarnya banget. fun fact, gue tuh di SD, SMP, SMA kapten futsal. Keren. Jadi memang dari dulu suka olahraga aja sih. Terus dan alhamdulillahnya setelah lulus sportainment udah mulai Ya. kebangun lah wadahnya. Jadi Iya. Sekalian. yang mungkin dulunya cuma main futsal tanding antar sekolah, sekarang bisa main minsok, ditontonnya banyak. Ya. Karena dulu kan zaman sekolah kan juga mungkin mau tanding gitu kan nyarinya, wah seru nih penontonnya rame. Tapi kadang pas main kosong. Kosong, sepi. iya. Sekarang mungkin jadi lebih inner child main ditonton rame orang jadi lebih ada wadahnya aja sih. Jadi olahraga favorit itu sebenarnya sepak bola. Sepak bola, ya favorit sepak bola karena memang dari kecil sepak bola. Klub favorit? Chelsea. Oh iya, angkatannya dia, angkatannya Iya kan? Roman. Ya 2004-2005 kan angkatannya itu. Pas lagi bagus-bagusnya naik ke kan. Chelsea. Chelsea. Olivia nggak gitu suka ya? Enggak, yang Island. Sama aja. Halo Imran Humaruri. Kejauhan ya gue ya. Itu sih senangnya sekarang wadah sportainment udah Iya. kebentuk sih. ngomongin masalah waktu dulu dari lu kecil, gue mundur lagi nih. Lu ngerasa masa kecil lu hilang gak sih? Karena lu kan dari kecil udah kerja. Oh bukan kerja ya, udah manggung, udah. Lu manggung umur berapa? Laki-laki tuh umur berapa? 4 SD. 4 SD. Dan udah manggung banget kan abis itu. Manggung banget. Mungkin masa kecil hilang nggak terlalu sih karena pas sering manggung tuh sama ayah tuh dibolehin sering bolos. Ya itu enak dong, seru Pas jadi. bolos liburan. Jadi sebenarnya Iya. malah Oh sekalian. masa kecilnya Sama abis kakak adek, sama keluarga Iya. juga. itu dia bukan juga kenapa bondingnya jadi erat Iya. banget sama Alama dulu karena
ya kita sering bolos bareng, terus liburan bareng, terus kerja bareng. Oh. Ya mungkin nggak habis sih, lebih ke beda aja sih. Bukan. Beda aja. Makanya akhirnya pas SMP, SMA tuh gue sangat menikmati banget waktu sekolah. Makanya gue akhirnya kuliah juga. Kuliah di luar negeri. Mungkin karena SD-nya udah habis sama gitu-gituan kali. Jadi lebih menikmati SMP, SMA tuh kayak nongkrong, tanding futsal, ikut OSIS. Udah habis di situ ya. Iya udah. Lu ikut OSIS? Wakil ketua OSIS gue. Keren. Kenapa anjing? Nggak, maksud gue Gak pantas ya? iya kayak wakil ketua OSIS. Gue ketua OSIS kayaknya maksudnya Lebih gak pantas mas. Malah kita yang bilang, lu yang gak pantas. Lu yang gak pantas. Kita malah baru tahu, bener lu ketua OSIS. Lu tuh Ketua pantas OSIS. ya ngedropin risol di koperasi. gua ketua, maksud gua kan dia gaul ya. Ganteng, putih, kayak Consignment. Consignment. Kita temenan lama, gue baru tahu. udah pernah cerita, ya masyarakat tahu kan gua ketua OSIS. Enggak ada yang Lu tahu. aja gak peduli sama Gak gua. usah ngangguk, gak usah ngangguk. Gua ketua OSIS SMP. Gua dari SD sampai SMP itu SD ketua kelas, ketua angkatan segala macam. Ketua terus. Ketua angkatan Mereka sekarang jadi CEO. Oh, udah terbentuk dari Gak peduli muda lagi. ya. Gak peduli lagi. Ditahan kali mas. Gua aja nahan. Dia mah gak nahan. Terlalu Masih ada kali. Gak enaknya sama temen ada. Gue baru tahu loh. Tapi gua mau nanya El, Gila. dari Matematika lu kan jelek aja di rapot. ya kan SMA, SMP masih bagus. Mas kedalaman udah. El, Ya. sebenarnya aslinya cita-cita lu apa waktu kecil? Dan yang nggak kecil sih ya, SMP, SMA gue pengen jadi ini nih gitu. Nah itu juga sebenarnya gue pasti belum menemukan itu sampai sekarang sih. Makanya gue masih kayak nyobain nyanyi, nyobain boxing, nyobain arisan, nyobain iya. komedi, nyobain itu. Apa yang ada kesempatan di depan lu aja gitu ya? Iya karena gue masih belum bisa menentukan kayak oke gue jadi musisi terus gue oke deh gue fokus di musik. Iya. Musik kenapa nggak lu dalemin? Males. Kalau dulu mungkin karena pas era-era setelah laki-laki itu kan era musik dulu sempet drop banget Iya. ya. Sempet drop banget terus saya mungkin setelah itu udah beralih lah. Walaupun sekarang sih skena musik udah lumayan naik lagi sih, udah mulai menggairahkan lagi. Tapi lu nggak mau? Mungkin belum kali ya. Sebenarnya gue juga udah ada single. Udah jadi, udah master. Cuman kayak masih ragu gitu kapan mau ngeluarin. Apakah siap fokus di musik dengan secara serius gitu loh. Jadi full time gitu Full maksudnya. time itu masih Bokap bingung nggak juga pernah ini apa kayak, ayo dong lu jadi bikin karya musik apa segala macam. Enggak sih, nggak pernah memaksakan sih bokap. Si Ahmad nggak pernah gitu ya? Mas. Dewan itu. Ahmad Fauzi. Oh, temen. Nggak ada Kan bukan urusan bapaknya sama dia. Bapaknya dia amat yang lain. Yang Albar. Yang lain. Udah lagi. Tahu timing kan? Asik kan? Asik. Dia baru gitu aja. Gitu aja. Ada sebuah tayangan. Yang Albar. Anaknya Om Iyek. Ada sebuah tayangan yang gue inget dari dia. Apa? Yang soal bokap. Kenapa? Yang satu kaya. Oh Yang iya. satu Kaya banget. Itu kayaknya sebenarnya jokesnya Om Vincent ya? Hah? Yang di panggung. Oh iya. Awalnya si Oh Om pas lagi manggung ATF. Iya, Om Vincent yang ngomong gitu. Ngomong gimana dia? Gak tahu kita Bapak punya lu- ada bintang tamu padahal dia udah kaya gitu. Bapaknya dua, yang satu kaya, yang satu kaya. Oh kakak. Apa? Lagu bapak lu El. Bapak lu yang mana? Yang gak lebih kaya. Iya, Dia ngomong gitu, yang iya, gak lebih kaya iya. katanya. Yang gak lebih kaya katanya. Oh iya. Bangsat. Bangsat emang nenek. Parah, Pak. Kita Coba- mau deny juga susah ya. Iya. Yang lebih kaya yang mana yang... Sudah lah. Udah. Yang botak. Yang botak yang lebih kaya. Dua-duanya kali. Setahu gue dua-duanya tuh dari dulu botak. Kita lewat ini. Oke. Tapi El ini baru aja katanya Oktober kemarin melamar Shiva. Keren. Di Lauterbrunnen, Swiss. Yes. Dia di pinggir danau di Swiss. Emang danau itu? Enggak. Enggak, gue juga ngarang sih itu. Sotoy. Di antara lembah mungkin, di antara lembah bener. Kalau dia nggak ada danau ya. Gue juga. Terus dia diam lagi nggak mencoba. Gue berusaha nge-recall kayaknya. Enggak deh. Kok gitu. nggak nge-recall sih ya? Jadi di Swiss lu ngelamar Shiva. Iya. Emang lu rencanain mau ngelamar di sana atau gimana? Awalnya bingung ada dua tempat, gue malah sempat diskusi sama Pak Surya. Pak Surya ini salah satu mungkin dari
cuman 4-5 orang yang tahu gue akan ngelamar, salah satunya Pak Surya ini. Lu nanya apa ke dia? Nanya ke dia, Pak gue mau ngelamar nih, ini cincinnya nih, gue tunjukin fotonya, nih cincinnya. Gue mau photoshoot di sini nih, London sama di Swiss. Enaknya lamar di mana ya? Iya. Iya Terus kan, lu- lu sempet nanya ke lu kan? Ya gue kasih tahu. Ya yang bagus aja. Swiss. Iya di Swiss bagus. Dia malah sempat menyarankan kan photoshootnya kan ada 6 lokasi. Kata dia, udah kasihnya di lokasi terakhir aja biar dia sampai ngarep. Baru lu kasih. Iya benar. Iya sempat ngomong gitu dia, sempat ngomong gitu. Terus akhirnya di lokasi ke Lokasi keempat. Karena lokasi keempat tuh yang pakai jas sama pakai gaun. jadi bagus. Jadi yang kan. bagus, well dressed lah, well known, well dressed. Tapi emang Surya juga waktu itu juga ngasih input ke gue waktu gue mau ngelamar di Anjungan Sumatera Barat ya. Iya waktu- benar. Di Taman Mini. Jauh banget. Soalnya gue bilang deket CFC. Kalau ada CFC dalam Taman Mini. Fotografernya. Anjing panas banget. Panas banget mas, pakai suntiang lagi. Panas banget mas, kasihan kali. Makeup blunder. Iya, ininya retak. Makanya emang Surya tuh input-inputnya bagus gitu. Jadi cocok lah. Input bagus apa? Masukannya. Tapi berarti lu sedekat itu juga sama Surya? Ini salah satu yang paling deket sih karena memang Lumayan lah ya. Iya, frekuensi ketemunya juga banyak gitu. Terus maksudnya kalau kayak apa ya? Iya karena udah 2,5 tahun juga bareng terus kan, terus sempat seruangan bareng juga. So, kayak pas lu tinju aja. Terus seharian Dia Surya full. tuh sampai kemana lagi? Habis kita manggung, selesai ke Ayu Cilodong. Ting Ting, ke Cilodong, Cilodong. Ayu Habis Ting itu Ting, gue harus tinju. ke L nih, harus support tinju. Gitu. Capek, kehujanan, baju basah, Parah. dingin. Itu. Gue juga Masuk tadinya angin. gue juga harus ke L tapi kan Ditahan di depan. betul. Mana mas? Terus gue udah manggil lagi, Sur! Gitu. Bang, temennya Ahmad bang, temennya Ahmad ya, temennya Ahmad ya. Temennya Ahmad. Ahmad ya. Masalahnya El, jangan kan datang ke acara lu. Acara podcast Mas aja dia ditahan. Padahal dia bintang tamunya. Sampai buka poster. Bersama kami bertiga lainnya. Buka poster, ini saya bang, ini saya bang. Iya. Beneran lagi. Bener. Lu mah. Bener buka poster. Ini, Pak. Orang saya disangka yang mau ini. ngambil mangkok. Di acaranya Rans. Gue ingat banget di acaranya Ransa anjing. Surya masuk ke mobilnya set dibukain. Nggak bisa masuk pak, buka kaca. Oh masuk Pak Surya. Gue di belakangnya persis gue. Oh itu Surya belakang set. Nggak bisa masuk pak. Talent. Hah? Nggak bisa. Itu Surya masuk. Iya Surya. Wah anjing. Iya, Surya. Sampai gue buka IG gua. Ini Pak, ini podcastnya Surya nih. Omes, saya nih. Ada ya, saya ya. Oh iya. Anjing. Tapi percaya juga ya deh. Percaya. Ya macam enggak juga. Siapa Macam tahu. apa bilang? AI nih. AI nih. AI-nya di mana, Dia Mas? langsung gini, tuh ada yang mau ngambil mangkok tuh ya. Lucu banget, abis dia kasih cincin itu dia video call gua. Oh iya? Iya, Pak Surya. Cipa langsung gini. Oh iya, oke dah. Abis itu gua nangis. nangis lo? Iya. Itu wah gua seneng mereka akhirnya bisa udah beneran Terikat. Karena memang dari awal deket juga gue cerita ke Pak Surya. Berapa lama sih lu pacaran? Setahunan. Setahunan ya masih Lebih ya. Gue ajak ngobrol, kita dinner berempat, gue sama bini gue, sama Sipa. Pengen tahu aja nih anak-anak gimana sih, gitu. Berarti salah satu mertua lu Ferry Mariadi dong? Nah, itu. Dia. Iya kan? Kapan lagi punya mertua? Iya benar. Kan itu Ferry Mariadi kan? Iya. Anak-anaknya banyak banget. Salah dah, satunya buset. Siva kan. Siva Bahkan sampai saking deketnya bilang, Pak Sur, jadi groomsman dong. Gua bilang. Serius? Gue disuruh jadi groomsman, gue mau, gue bilang. Terus gue ngobrol apa sama groomsman yang lain? Masih pada muda-muda banget. Gua Ya sama Pak Sur. Iya Sur, nggak apa-apa lah. Gak mau. Lu bilang saya temennya Ahmad. Gak mau. Ya udah gini, digantiin enggok aja mau gak? Itu lebih, ini siapa? Gak teman-teman yang lain. Pak. Bukan nggak ada surnya. Pak D kali ya. Pak D. Pas di acaranya, yang ngambil mangkok kemarin tuh. Satpamnya yang sama. Jaga sama ya, jaga. Lucu banget. Tapi selalu pertanyaan sama nih. Anak orang hebat. Lu malah jadi beban? Atau lu jadi keuntungan? Atau lu malah, gue gak suka. Ada keuntungan, ada kelebihannya lah pastinya. Keuntungannya. Sama El.
Hah? Ada keuntungan, ada kelebihan sama. Ada keuntungan, ada kekurangannya. Ah, itu dia. Salah gue. Iya. Bener juga ya. Kemarin abang-abangan lu tuh. Iya. Pasir. Ya ada kelebihan dan keuntungannya sih. Ya ada kelebihan dan Dibalik, sekarang dibalik. Tadi ada keuntungan, ada kelebihan. Ada keuntungan, Humor ada aja. Sekarang ada Humor kelebihan. terus. Ada plus minusnya. gampang kan. Ada plus minusnya lah. Saya. Plus yang sering lu lakukan apa? Yang lu manfaatkan plusnya? Plusnya mungkin ya banyak ketemu orang-orang top. Maksudnya kan kenalannya. Ketemu Eric Martin. Iya, ketemu Billy Sheehan. Iya. Mr. Big. Itu Eric Martin. Kita mau ketemu. Kate Martin pernah? Enggak ada Kate Martin sama Dewa, enggak ada Because of You kita. Because of Ya, You. mungkin kelebihannya salah satunya itu. Terus ya, dia juga punya kenalannya banyak orang-orang Iya, top. enak Mungkin sih. Networking salah satu jadi- kelebihannya itu. Tapi yang kalau satu kekurangannya ya apapun yang kita raih atau hasil yang kita raih pun maksudnya akan Bayang-bayang. Iya, kayak misalkan kayak contohnya nggak jauh-jauh tinju deh. Tinju, bener. Gua sampai gemes komen orang-orang. Gue nggak. menang yang pertama tuh. Wah, ini yang penting bayar wasit. Wah, ini ada keluarganya kaya. Akan ada aja gitu-gitu. Kayak kemarin misalkan beli cincin. Wah, pasti dibeliin dedinya nih, pasti dibeliin ininya nih. Beli mobil. Ah, pasti dikasihnya. Ah, enak anak orang kaya. Akan ada aja gitu-gitunya. Padahal itu hasil jeripaya lu sendiri. Enggak, emang dibeliin. Oh, enggak. Ya hasil. gua kan mencoba nih. Luruskan. Hasil jadi payah sendiri. Hasil jadi payah sendiri. Cuma kan jadinya kayak selalu ada digituin juga. Cuman ya kayak gue nangkepnya kayak ya udahlah nggak gue ambil nggak take it seriously juga. Jadi kayak ya udah aja gitu. Semua pasti yang kayak privilege. Tapi kan lu juga berusaha sendiri juga. Apa yang lu raih juga hasil lu sendiri juga. Iya. Ya kan? Tinju. Tapi kalau jam tangan mah dapat kali. Masalahnya kagak. Barter posting sama bokap sendiri. Nah ini gua agak kesel nih. Gua cerita dikit. Iya. Omes BA-nya Breitling. Betul. Dateng guys, semua guys, anak-anak. Gua bawa anak-anak prediksi. Lu juga datang. Ada yang gua Masa akhirnya nggak ada melipir. yang beli nih, yang nyenggol gua mate. Oke, kata gua, yang mana ya mate? Yang bagus ya mate. Gua ambil satu Breitling, sat dapat beli. Nanti kita ngobrol ya buat Bell and Rose ya Sur. Oke. Ini ada operasi dari Bell and Rose, tiba-tiba keluar si L, Bell and Rose. Si anjing. Orang dalamnya kedalaman. Udah gak bisa digeser. Iya. Masa gua mau geser L room. Kayak gitu-gitu pun si Dedi juga nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu Pasti emang, ya, emang anak timnya buah aja aja yang yang langsung approach juga. Dan itu secara profesional. Secara profesional. Secara profesional. Tetap profesional. Tetap profesional. Dedi tuh nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa dia. Secara Ini tuh kita ngomongin Kobuzer. Bukan. Bukan. Dedi Mulyadi. Nanti bawa ke Bapak Aing. Bapak Aing. Lu tuh anaknya Bapak Aing. Fun fact. Tapi satu lagi mungkin ya kekurangannya adalah selain dibilang oh itu mah gara-gara bapaknya ini segala macam. Apa yang lu lakukan juga jadi highlights kan. Jadi perhatian orang. Jadi lu juga nggak bebas untuk ya lu harus hati-hati lah. Ada begitunya juga nggak? Ya Karena kalau sebetulnya kan sebagai personal juga udah kayak begitu kita public figure. Sebagai anak sebelum dia dewasa gitu. Oh anak Ahmad Dhani nih gitu. Jadi dia harus kayak kayak misalkan kalau kita mungkin berhasil di dunia musik aja gitu kayak nggak sesukses bapaknya. Iya. Atau kayak misalkan Kalaupun kata- sukses, kalaupun nggak sukses, masa anak Ahmad Dhani gitu sih? Iya. Kayak akan ada gitu Dan selalu ya. Dan lu udah berdamai dengan itu? Udah sih udah berdamai. Sih. Masih ada kesel-keselnya nggak? Dulu masih sekolah, sekarang udah enggak. Kalau sekarang udah santai ya. Ya mungkin karena itu juga kali gue pingin melepas diri dari musik. Maksudnya sekarang jadi mau masuk musik pun juga takutnya ngeluarin single nggak meledak terus ya. Kok anaknya Ahmad Dhani gitu sih? Kok lagunya menye-menye sih? Kok lagunya ini sih? Kok akan ada standar bokap aja sih jadi kalau di dunia musik itu. ada insecure-nya. yang nggak akan hilang. Ternyata itu isi hati lu ya. Enggak maksudnya tuh orang selalu ada komen begitu. Padahal ini hasil jerih payah lu. Cuma sebenarnya gue juga udah mulai nggak peduli juga sih sama komen-komen kayak gitu. Kayak, ya cuman lewat aja nggak kepikiran juga gitu. Jangan terlalu dipikirin lah. Iya. Enggak maksudnya gue tuh pengen yang nonton tuh tahu gitu.
gue juga berusaha loh, gue juga kerja keras loh. Ini hasil jerih payah gue Iya, loh. itu. Walaupun dari lu nya, gue nggak peduli lu mau ngomong apa. Wah, itu mah hadiah dari ini, wah itu paling dikasih, wah paling gara-gara ini. Ini hasil jerih payah gue loh, itu jerih payah. Yang diri nggak salah juga sih mereka menilai kayak gitu, memang ya, Kondisinya, hak mereka haknya juga. Ya mereka. mungkin karena awal dari laki-laki yang dibentuk ayah juga kan nggak menutup kemungkinan karena itu juga, cuman ya udah aja gitu. Kenapa sih Pak Haju? Akhirnya gue nikahin nih anak nih gue nikahin nih orang. Kayak ngeliat mereka soalnya kayak belong to each other gitu loh. Kayak gimana? Kenapa nggak si Fahaji? Kan cewek. Oh iya. Kalau si Pak Haji kan Andre. Oh, iya. Pak Haji. Si Pak Haji lah. Si Pak Haji. Si Pak Haji. Lu panggilnya si Pak lah itu. Nah, Kenapa, kenapa? si Pak Haji? Ya karena si Pak Haju. Dengan segala karakternya, dengan segala apa ya? bentukannya dia kayak Ya, gimana? dengan segala seluruhnya dia ya emang orangnya baik, anaknya tulus, terus juga anaknya rajin sholat, maksudnya orang yang taat lah, dan juga bisa membawa gua ke orang yang menjadi lebih agamis juga. Banyak sih dia emang plusnya. Keren. Banyak membawa hal-hal positif ke hidup lu lah Iya, ya. betul. Keren. Cerita sama gue tiba-tiba, Pak Sur, gue kemarin habis leg day nih. Aduh sakit banget pas gue ruku. Wih keren. keren. Emang rukunya 2 jam. Enggak, sakit. Bukan habis leg day, Habis ruku gua assalamualaikum gitu. Salah mas. Gue ajarin dari awal. Gue googling lagi nih. salah. Ini subhana rabbil a'la. Kalau Salah sujud mas, gitu. itu salah. Oh jadi dia membawa hal yang banyak positif dalam hal-hal hidup lu. positif dalam hidup lah. Dan itu dirasakan juga sama keluarga. Kan pasti lu juga ngobrol sama Al, sama Dul, sama nyokap, sama bokap. Kata sepupu sih iya sih. Jadi ya membawa perubahan positif lah. Kurasi layar pertama, Bunda. Siapa tuh? Yang lu perkenalkan? Bunda sih bunda. Jadi selalu bawa ke keluarga. Jadi salah bawa ke keluarga lah. Berarti ya. pertama Bunda dulu. Lu perkenalkan ke Bunda. Iya. Benar. Iya, benar. Ya benar. Nah nyokap kan punya intuisi ngeliat cewek nih cewek bener apa enggak gitu. Lu gak usah tatapan lu ke Surya gitu. Kayak minta persetujuan. Boleh gak di gua? Gua boleh. Jadi ya pas kan Bunda dulu. Iya, tapi sebenarnya orang tua ayah sama bunda pun juga sangat Bebas. Membebaskan. Bebaskan aja Tapi sih. kalau emang itu pilihan lu, Selama anaknya bahagia sih mereka motonya, selama anaknya bahagia ya dia merestui, kalau anaknya nggak bahagia mereka juga merestui untuk pisah. Yang penting ada anaknya ini nggak bahagia. kata-kata dari bokap atau nyokap lu yang selalu tempelin gitu? Kalau nggak ada sih nggak usah dipaksain juga, nggak apa-apa ya. Agak susah ya. Mensana in corpore sano. Ya lebih ke bunda Keren, sih bulu jangan, penjas. ya lebih ke bunda sih jangan nyakitin cewek aja sih, lebih ke simple itu aja Jaga, sih. Jaga jangan sampai nyakitin. Iya makanya dia kan gak pernah nendang cewek dari belakang. Betul. Ya, karena nyakitin Dari banget. belakang. Nah, Bener. dari depan juga nggak boleh. Iya makanya. Oh iya. Tapi samping kiri boleh katanya. Belum tentu kali. Pernah nggak kayak lu memperkenalkan cewek terus nyokap bokap tuh agak kurang nerima? Aduh. Jangan yang ini deh. Topeng reoknya taruh dulu deh El. Tang. Kenapa orang tua? Ada nggak El? Pernah nggak pengalaman itu dari ya selama lu dari kecil lah SMP SMA mungkin bu? Aku nggak main ini nih gitu. Enggak sih, enggak pernah. Bener-bener Bebas. Bebas banget. Ya, mungkin nggak tahu di belakang ya. Iya, iya, Tapi di depan sih selalu oke. Selalu Pokoknya yang oke, penting oke. selama intinya anaknya bahagia aja. Kalau bahagia ya, kalau nggak bahagia ya jangan katanya. Yang penting Terus itu gimana nyiapin pernikahan? Seru Iya. gak? Lumayan capek ya. kapan sih El? Ya secepatnya lah insya Allah lah. Oh belum ada tanggal. Udah, cuman Oh, udah. nggak perlu orang-orang tahu kali. Oh ya ntar juga tahu orang. Ya, ntar aja, jangan sekarang kan bisa ntar. Ya kan bisa tahu. Ya kan lu bilang tadi ntar. Ini pertama kalinya di Di-announce. showcase. Ya elah. Kayak di TV. Ya udah, nih pertama kalinya ya. Jangan. Tapi ya persiapan. Seru ya tapi seru. Seru sih, seru aja. Dan lumayan banyak aja sih ternyata komponen-komponen yang harus dipikirkan, kayak jumlah tamu, Iya. busana keluarga inti, busana keluarga yang nggak inti, busana tamu, terus make up Iya. ibu, make up ayah, make up ade, make up Semua lah. Make up ibu, make up ayah, terus Ade, wah dia banyak. Iya, banyak banget. Nenek, kan Nenek, semuanya kan iya. harus dipikirin juga kan mungkin. Tapi untungnya ada WO yang ngebantuin sih, jadi lumayan ke track lah semua. Tapi tetap keputusan dari lu berdua. Iya, tetap dari kita. lu ngobrol sama Al gak?
Masalah mempersiapkan pernikahan seribet apa? Apa dia nggak bisa ngasih masukan juga? Karena santai aja. Nggak nanya sih karena dia kemarin persiapannya agak mepet juga. Dia kemarin mepet. 2 bulan kurang lah dia persiapannya. Dan katanya rencananya di Dufan ya? Nggak mas. Nggak. Mas. Di Atlantisnya. Aduh, becek banget mas, sudah tutup lagi. Ceplak. Lewat pakai sepeda tandem. Siapa yang latih? Siapa yang kawinan nih? Dari ini ya, dari apa nih? Dari sepeda tandem ada taman mini. Apa itu yang dari itu tuh? Resort itu tuh. Iya, dari resort. Jadi ya ribet sih pernikahan pasti apalagi Banyak komponennya lah, komponennya. banyak Bakal kayak artis-artis gitu gak? Yang Live. bukan. Apa Terima namanya? sponsor. Luna Maya kemarin coffee machine. Iya. Oh itunya. Siapa tahu lu sekarang apa tangga puter Gift-nya, gitu, gift-nya, tangga puter buat gift-nya. kejemuran. Sebenarnya kepikiran sih, cuman kayak masih bingung aja apa yang Mau di apa yang mau dikasih gitu. Menurut kalian apa yang dikasih? Rujak buah. Allahu Akbar. Yang datang resepsinya telat udah pada layu bengkoangnya tuh. rujak buah. Biar beda aja. sayur mayur ya. Apa ya? Yang simple tapi berguna. Iya. Apa ya? Pembersih mesin cuci? Gak ngapain? Gak simpel juga. Oke, nggak simple ya. Baking soda. Voucher mother care. Waduh buat siapa? Yang punya- yang datang kakek-kakek nih. Buat siapa ya ini? Bang, saya begituannya udah jarang kata dia. Udah jarang lagi. Sebenarnya nggak terlalu memikirkan sih, cuman kayak nggak tahu sih nantinya akan Soalnya kan sekarang jadi konten yang gituan. Betul. Di unboxing. Iya, kadang-kadang Undangan jadi konten. Dari undangan aja ya, walaupun sekarang kan udah jadi digital ya. Iya. Tapi biasanya kan undangan aja jadi konten. Ini nih undangannya. Terus Malah apa nih? Kayak sekarang kan masuk nih ke nikahan artis misalkan. Ya. Keluar bawa apa? Ya. Wartawan depan, nongkrong dia di depan nih. Iya, dibukain satu-satu. Nih, gini nih isinya kan Ya, begitu bener, kan kadang-kadang kan kita juga begitu. jadi Takut jadi omongan juga ya. iya, jadi pressure juga gitu-gitu kadang-kadang. Harus disiapkan itu. Itu yang sering bikin gitu tuh membuat yang mau nikah jadi Insecure. Iya, jadi beban, ketar jadi ketir. beban. Aduh jangan sampai salah. Kayak contohnya jangan kemarin kurang. Luna Maya kan ngasih Ya, kopi kan, coffee coffee machine kopi. gitu. Sama baristanya lagi. Pakai celemek. Lengkap banget kali. Sama bangku 2. Waduh. Kita diundang kan pada nggak bisa datang. Wah, gua ambil aja jatah-jatahnya mereka nih. Gue jualin lagi ntar. Oh, lu emang bisnis. Emang bisnis lu gitu. El, kan kita udah kenal nih. Enggak mau lu undang gak? Wah, gila. Gue bisa nyanyi sih. Gue akan mau nyumbangkan sebuah lagu lah buat lu di sana nanti. Lagu apa tuh? Terserah lu mau Lu nyanyi. kasih tanggal H-1 aja. Biar dia ngobrol sama orang dekor. Lagi masang. Masang bunga palsu. Enggak datang. Nikahannya, El bang. Iya pak. Kapan? Besok? Oh besok terus yang ini. Tukang mangkok. Tetap. Tukang itu Ambil masih tahu mangkok, apa Oke lu. bang. Gila. Oke bang. Berarti, akan ada ini ya, udah kebayang nggak konsepnya pesta pernikahannya bakal seperti Udah apa? ada bayangan. Apakah ada atau gimana modern atau kayak kemarin kan tradisi. pas Al juga kan ada Jawa ya? Jawa. ada Jawa ya. Terus di resepsinya ada bandnya, ada panggung gede. Lu rencananya Rencananya mungkin akan kayak itu, cuman nggak semasif itu sih. Kemarin kan sekitar 3.000, 4.000 undangan. Aku pinginnya sih kayak 1.000 aja lah. Iya. Karena juga kemarin 3.000, 4.000 undangan beresnya kan ketemu Al kan. Terus kayak, Kal, itu dari segitu undangannya lu yang kenal? berapa persen yang kenal? Ya 20 lah. Sisanya relasi. Nah, sisanya tuh Pasti, yang udah pasti kayak gua itu. udah pasti. Kayaknya lu kemarin datang harusnya masih aman itu. Masih aman. Masih aman. Masih aman. Oh datang lu masih aman nih, Masih siapa aman. ini? Gak kenal juga. Karena ya, maksudnya kita kan pengen menikmati itu juga kan kalau dari kita. Tapi bingung tahu kalau lu ya, kayak kebayang nggak lu 1.000 misalnya dibatasin, kita aja berapa, bingung milihnya. Iya kan, milih si ini diundang, kalau si ini diundang, masa ini enggak, masa ini, pasti gitu. Iya, tapi iya. Iya kan? Terserah sih. Harus tega-tegaan. Harus ya. tega-tegaan harus sih tega-tegaan. sebenarnya gitu. Itu sih. Kayak gua. Kayak lu apa? Kan waktu itu nikah di Surabaya. 4 kali dia. Gua undang semua. Ya kalau mau datang aja ke Surabaya. Gitu. Tapi kalau yang private-nya di Jakarta gua bikin buat temen-temen doang. Malah dibalik ya. Iya. Biasanya orang-orang yang rame Jakarta, misalkan Iya. yang itu di Bali atau di mana. Iya. Ini Kalau di mau private banget di Pulau Padar kata gua. Samosir. Waduh. Bisa tuh. Ya kalau mau lagi. datang silakan. Iya, jadi orang Kathmandu. Rumi. Pakai speedboat.
Anjing, effort banget anjing, effort banget. Si Sipa itu orang mana sih? Orang Gorontalo. Orang Gorontalo. Oh, istri saya juga orang Gorontalo. Nah, istri gue orang Sarawako. Bini gue orang Sarawako. Gue kawinan acara 4 kali ya. 4 kali. Surabaya, Sarawako, Surabaya 2 kali, Sarawako sama Jakarta. Kenapa 4 kali? Karena Ya. keluarga kita banyak. Oh. Iya, Omes banyak temennya lah. Ayu juga banyak temennya. Keluarga Jadi yang buat banyak. keluarga, Keluarganya ada yang banyak. buat keluarga bokap. Ya, sebenarnya kalau banyak tapi kenal sih nggak masalah ya. Nah masalahnya, Itu Omes dia. kenal nggak? Tapi Nah, tapi kan yang kenal yang di Rolling Stone. Ya. Dia bikin konser. Yang datang teman-teman doang, private. iya benar. Itu sih yang maksudnya kayak pinginnya tuh ya berseribu maksudnya karena udah bayar mahal masa dari jam 7 sampai jam 11 salaman doang kan juga. Iya benar. Kadang ngapain juga kita. Iya karena balada datang ke nikahan artis tuh ngantri salamannya lama. Iya benar. Maksudnya kita pengennya kayak misalkan salaman jam 7 sampai jam 10 lah. Jam 10 tuh minggel-minggel dulu lah sejam baru udahan lah. Karena kalau sampai jam 11 juga beres-beres salaman tamu lain udah pulang. Kita nggak ngobrol. Ngobrol. Salaman, kalau sekarang gini, salaman. Iya. Salaman. Itu yang bikin lama ya? Iya, itu lama itu. Makanya gue nggak pernah gue salaman kalau lagi datang ke nikahan artis. Nomor salaman? Samping fotografer aja. Gue datang ya gitu. Oh iya. Gue mah selalu gitu. Harusnya enggak. Jarang juga sih gue datang ke Iya itu dia. Baru gua mau ngomong, jarang deh Sur. Iya benar. Gue juga jarang. Lu jarang? Jarang ke undang. Ke nikahan artis. Emang nggak diundang. Iya. Emang nggak diundang. Maaf yang gak ketahan. Tapi Hamin 1. Iya benar mas. Konsisten, konsisten. Kita doakan ya Elrumnya biar aman, nyaman. Bukan hanya sampai hari pernikahannya tapi habis itunya yang harus dipikirin. Iya benar. Iya mas sekarang banyak banget sih godaan menuju pernikahan tuh. Wedding jitters. Iya wedding jitters. Apa tuh? Wedding jitters. Tuh godaan-godaan. Berantem apa. Emang udah ada berantem? Baru juga lamaran lu berantem. Emang kenapa gak boleh orang berantem? Oh, Maksudnya godaan-godaan yang lainnya juga dari eksternal juga. Iya. Cuma dari internal aja. Tapi abis itu lu udah siap berkeluarga. Insya Allah siap. Jadi suami. Jadi Siap bapak. jadi ayah. Gue emang dari dulu cita-citanya pingin umur segini sih emang. Berapa sih umur lu sekarang, El? 26. Gue dulu gue sempet kadang ngeliat bokap umur 24 nikah 25 punya Al. Kayaknya umur 24 cocok nih. Seru sih. Karena gue ngeliat jarak umur anak sama bokap tuh Nggak, iya, deket tuh enak gitu kayaknya. Ngobrol Masih asik. ngobrol masih asik. Kalau udah umur 30-an ke atas kayaknya beda lagi deh. Bener. Padahal gap sama anaknya jadi Juga ya. lebih jauh. Ada hitungan itu ya. Jadi seru Lu anak pertama umur berapa? Sekarang? Umur 10. Enggak maksudnya pas lahir. Pas lahir. Enggak, lu umur berapa pas si Gua kawin Yaya 27. lahir? Tambah 29. 9, iya. 29. Omes juga 29. Kagak, gua kan 25. Lu nikah Anak 25? gua udah 13 tahun. Oh iya udah 13 dia. Jadi masih dekat. Emang gua pengen Enak kan segitu ya? enak. Orang gua minta kawin dulu sama bokap gua almarhum umur 19-20 udah minta kawin. Iya, terus kan diusir dari rumah tuh 2 minggu. Aisyah, terek naon anjing. Tapi emang bener enak-enak. Gua Nah jauh nih Gok. gue 35 baru punya anak pertama. Jauh nggak? Ini Jauh. jilid 2. Jauh. Soalnya dia. Iya, jadi gue kalau misalnya ke sekolah anak, Kenapa harus kayak Eva Arnas gitu sih? kalau ke sekolah anak gue tuh gue ngebayang gue masih ada yang umur 2 tahun. Jadi dia saat SMP, SD yang ngambil rapot gue, kakeknya ya. Udah jauh Pasti ya, gitu. Ya, ntar gue yang ngambilin. Lah, gue yang ngambilin. Kakeknya juga dong. Sama aja kita seumuran. Ya udah akselerasi langsung kuliahin aja. Tapi bener, ya emang jauh, enak bener. Deket, bisa konser bareng. Ya, karena kan banyak juga yang habis diomongin habis nikah. Karena kan Siva kan berkarir juga. Mau langsung hamil apa enggak. Itu kan mesti diomongin juga. Jangan sampai jadi tiba-tiba takutnya kan gak siap apa gitu. Dan lu juga udah harus mempersiapkan kayak asuransi buat anak. Masuk dia. Masuk tuh dia. Yang didengarin dia agen asuransi. Jangan El. Agen. Agen. Ada yang harus dipikirkan gitu ke depannya, keluarga itu. Udah dapat platinum dia jalan-jalan ke Cibitung ya kemarin. Pabrik Honda. Ade. El Rumi luar biasa sekali. Thank you. Lancar-lancar. Show.